سيدتنا وخلية القبور العضلة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم للعضلة أسمع رسول العاطرين الموضع لعضلة شيخ القادرين لعضلة شيخ منصور على بعد عضلة المعين أحمد بن عزة عضلة باقر المقدم محمد بن علي معاذ بن عضلة الشيخ عبد الرحمن الزبير لعضلة شيخ بكر بن زيد عضلة حكم وعلى الفوز لعضلة ابن عبد الله عضلة شيخ مثلا شيخ بن عضلة الشيخ كشف الأنوار بن عضلة شيخ سلم عبد بن عضلة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن ولي من مشايخنا ومعلمنا وأزواج وذريتنا من الله علينا بهم المدينة ثم الفاتحة إلى أقرب أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعمنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ذنب الحق ثم الفاتحة لنا وللزبر العلم النافع وعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والإلى على الهدى وسلم بذلك قول ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والطغى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة تهمي يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدرجة آمين. Semua daripada kita bersyukur. Faslun fi sunnah salat di pasal pada menyatakan sunnah-sunnah dalam sembahyang. Wa yusunnu at-talaffudhu bin niyyati dan disunahkan mengucap lafaz bin niyyati. Qabla takbir sebelum takbir dengan ucapan musalli, itu lafaznya musalli farda zuhri arba'a raka'atin ada ma'muman lillahi ta'ala, itu sudah melafazkannya, tapi niatnya jangan hati wajib. Wasbishabuha Orang mulia ini ma'ibtidai takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan beserta permulaan takbiratul ihram. Allah wa kaffuhu maksyufatan dan telapak tangannya terbuka. Ayo ini menampar Tuhan. Allah wanita tamparnya. Waqafuhu maksyufatan ila ka'bati dan telapak tangannya terbuka menghadap Ka'bah atau kiblat. Allahu Akbar. Mufarrajatul asabi dan telunjuknya terbuka, artinya langgang. Sunnah narapat masalah sunnahnya langgang. Wa muhadiyan bi bahamihi dan berbintangan dua ibu jarinya syahmata udunaihi akan ujung dari dua telinganya, makan telinganya. Wa yudhi ramal yadaini dan menurunkan kedua mengangkat tangan dari menurunkan kedua mengangkat tangan beserta akhir takbir sunnah dua. Dikir di dalam hatinya jalan. Allahu Akbar. Bar. Yang panjang barunya. Wa yarfa'u yadayhi 'inda ruku' dan mengangkat kedua tangannya ketika ruku'. Habis baca surah imaman. Allah Akbar. Gimana tangannya itu? Allah Akbar. Wal i'tidali dan ketika habis i'tidal berdiri tegak. Wal qiyami min tasyahhudil awal dan sunnah juga mengatakan habis duduk tasyahud awal berdiri di rakaat ketiga. Mengangkat tangan dia sunnah. Jangan mengangkat tangan tidak masalah. Jangan digandang-gandangkan. Pada saat rakaat ketiga angkat tangan usul
selesai daripada takbiratul ihram hatta yadayhi tahta sadrihi, meliputilah dua tangannya di bawah dadanya. Hatta meliputi dua tangannya di bawah dadanya. Tahta sadrihi, di bawah tangannya, kemudian lagi fawqa batnihi, di atas perutnya, tangan-tangan. Jangan ngopi palu, ya di tangan-tangan. Wa qabata bi kafil yumna hu al yusra, menggenggam telapak tangan sebelah kanan akan buku telapak tangan sebelah kiri. Wa awal sahid, dan diletakkan di awal pergelangan, ada tunggulnya. Dan dua ini lurus. Isyarat dua jari yang ini menutupi hati. Di sini syariat menutupi hati supaya hati itu jangan bimbang. Dua jari telunjuk dan wusta. Wa nazaru mawdi'as sujud, dan memandang tempat sujud ketika berdiri, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, memandang tempat sujudnya, jangan menoleh asana kamari pandangannya. Sunnah. Illa indal ka'bati, kecuali sembahyang di muka Baitullah. Bila sembahyang sholat di muka Baitullah, maka sunnah menghadap Baitullah. Bila telah umrah atau telah haji, dan kalau telah haji, jangan akan barangmu. Jadi di Baitullah sembahyang menghadap Baitullah sunnah, karena sulit tadi. Wa illa inda qawlihi, memandang tempat sujudnya, fi jami'i sholatihi, pada seluruh sembahyangnya atau sholatnya tadi. Walau sholati zanajatin, sekalipun sholat jenazah, maka ke bawah. Sholat jenazah yang kada berrukuan, kada bersujud-sujudan, tetap panahnya ke bawah. Wal a'ma wa man fi zulmatin takunu halati ma ka halatin mawzil bi mahalli sujudihi, dan ada pun orang yang buta. Kalau orang yang buta sih sembahyang, dirasa-rasa dirinya tadi seperti orang yang memandang di tempat sujudnya, melihat orang buta. Kenapa memandang tempat sujud? Li'annahu aqrabu ilal khusyuk, karena itu lebih mendekati kepada khusyuk dalam sembahyang. Kecuali tadi memandang Baitullah ketika sembahyang, wal mu'taqad annahu, dan ada yang mengatakan selain memandang Baitullah, dan mu'taqad juga annahu yanzuru mahalla sujudihi, memandang tempat sujudnya. Jadi pilih aja, memandang Baitullah kalau salah, yang Baitullah yang sudah sembahyang fardunya, atau memandang tempat sujudnya, masalah pilihannya juga situ. Wa illa inda qawlihi, dan adapun sunnah juga ketika mengucap illallah, mengucap tasyahud. Ketika mengucap illallah, pandangannya ke jari telunjuk. Fayanzuru musabbahatahu, maka dia melihat, memandang kepada telunjuknya itu.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga tertayakan. Maka dengan pada waktu takbiratul ihram telunjuk lawan wusta betatai jadi tengah. Kemudian pada waktu tasyahud telunjuknya lawan ibu jadi betatai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa yaqra'u du'a istiftah, dan disunahkan dia membaca doa iftitah akibat takbiratul tahrum, setelah takbiratul ihram. Wa qila yajibu an yaqra'a, ada mengatakan bahwa wajib, tapi di sini disunahkan. Fi ghairi sholatil mayyit, pada selain sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah jangan baca doa iftitah. Salah kita. Jadi makmum, jadi imam sudah baca Fatihah, iftitah lagi. Mendengar si imam Allah berkabir rahmatullahi subhanahu wa ta'ala wasilah. Nah, si imam baca iftitah sebagai bayar. Bi ghairi sholatil mayyiti, walau ala qabri aw ghaiban, atau sembahyang ghaib samanya. Sembahyang ghaib itu sama dengan sembahyang fardu kifayah, tapi mayitnya tidak ada di hadapan. Sembahyang ghaib sama, bacaannya sama, takbirnya sama, cuma mayitnya ada di hadapan. Kenapa dianjurkan sholat ghaib? Pada waktu Rasulullah Nabi kita mendengar kabar raja dari Afrika yang bernama Raja Najasyi. Pada waktu Nabi berada di sana, Nabi pernah hijrah ke Afrika sana. Raja Najasyi menyatakan masuk Islam dan beriman lawan Nabi. Kemudian setelah beberapa tahun lamanya Nabi berada di Madinah dan mendengar kabar daripada Raja Najasyi itu meninggal dunia, maka Rasulullah menyuruh para sahabat beliau sembahyang gaib aja, karena jauh menanginya. Menangi di mana? Di Afrika. Dikatakan oleh Rasulullah, sahabat juga ikut sembahyang gaib jauh. Kalau kita keluarga yang sembahyang gaib mau ditangi, ini keluarga di Mantapuranya ditangi kan banyak gaib juga. Ini orang-orang lain kayak dua kali transportasi, 3 kali transportasi, tahu lagi. Jadi sama benua aja. Membaca doa iftitah dengan doanya sirron, membaca doa iftitah secara bagian tendangan tadinya serongan, jangan nyari juga. Bi alla yabsula dzikra ghairi masyru'in bainahuma illa bi sabtatin yasiratin illa liman adrakal imam bi ghairi rabiya. Bilanya imam sudah rukuk baru datang, jangan baca lagi iftitah, langsung lapasnya langsung saling langsung membagi imam pada waktu rukuk itu masbuk. Imam kita tinggal sama kita tinggal Fatihah sudah, dan baca iftitah lagi. Doa iftitah apa? Allah berkabir walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala wa yaqutu bita'awudi, dan lepaslah bacaan daripada iftitah bita'awudi, dengan apa? Dengan membaca a'udzubillah. Jadi bagi imam atau makmum sesudah takbiratul ihram baca iftitah sudah. Bilanya langsung habis takbir langsung baca a'udzubillah, bagaimana? Jangan lagi membaca doa iftitah. Jangan membaca a'udzubillah, bagaimana?
habis takbir baca takbiratul ihram, baca iftitah hanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana hanya menyari bismillahirrahmanirrahim. Jangan nyari auzubillahi, lain sunnah. Tuzul sunnah. Misalnya habis baca iftitah langsung bismillah masalah. Ada baca aubillahnya bagaimana jangan jadi. Wa bijulusil masbuq wal imam la bi ta'minihi ma'hu wa ta'awudhu sirran. Nah, baca aubillah sirran qabla al-qiraati. Jadi disunahkan selain Al-Fatihah baca aubillah bagaimana sebelum baca surah, sebelum baca Fatihah, fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Menyantap baca auzubillah. Biasanya rakaat ketiga sembahyang Isya. Habis berdiri rakaat ketiga, habis tahiyat awal berdiri rakaat ketiga, auzubillah minasyaitonir rajim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan sendirian, ada masalah. Bacaannya sama gambar juga auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi imam auzubillah sunnah juga rakaat ketiga. Bagi makmum auzubillah bagaimana sunnah juga, tapi tetap terdengar bismillahirrahmanirrahim. Qabla qiraati fi kulli rak'atin. Dan itu juga bil qiraati ba'da iftitah wa takbirati salatil 'Aid. Setelah takbir sembahyang Id, sembahyang hari raya. Di mana takbir itu, di mana iftitahnya sembahyang raya itu di takbir pertama, ya kan? Jangan baca iftitahnya takbir ke-7 jadi pertama. Setelah jangan dinafas hendak imam membaca ayat, membaca Fatihah, sedang takbir membaca doa iftitah di takbir pertama. Sunnah juga. Walau fi sholatin jahriyatin, sekalipun pada sembahyang yang nyari. Wa qawluhu fi sholati sirran wa fi sholati jahriyah tersedatar. Setiap rakaat. Wa ta'min, dan sunnah juga mengucap amin ba'da faradil Fatihah, setelah selesai Al-Fatihah. Nudiba at-ta'awudhu wa tasmiyatu fi asna'i surati bi kharij salat. Tapi di luar sembahyang disunahkan auzubillah dan bismillah pada bacaan di tengah surah di luar sembahyang. Misalnya habis mengaji sejuz, kemudian nyambungin pulang, kata auzubillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, di luar sembahyang mengaji Al-Quran. Wa mafhumuhu annahu la yata'awwadu wa la yubasmalu li'annahu fi surati bis-shalah. Tidak ada bahwa tidak mengucap auzubillah, tidak mengucap basmalah pada bacaan pertengahan surah bis-sholati, dalam sembahyang. Contohnya apa? Pada sambungan dari surah Sajadah atau bacaan tilawah. Karena habis sajadah Tuhan, wa hum la yastaghfirun, sujud. Begitu dirinya jangan auzubillah lagi, jangan basmalah, langsung sambung aja. Itu bila ayatnya bersambung. Jadi setiap ayat yang bersambung, misalnya di surah pertama bismillah dibaca itu nyata ulah 2 kali ayat, 2 kali surah tadi dibaginya 2. Nah, dia habis dibaginya 2 berdiri, rakaat kedua disambungnya jangan bismillah lagi, langsung aja sambung bacaan surah itu.
karena jadi satu kesatuan menjadi baca bismillah kalau berarti tak bisa surah hanya pulang ayat hanya pulang itu yang surah bagi dua. Wa qarrara ba'dhum 'ala ma marra bi tufati basmalatu fi asmi surah laisa Qur'anan. Kenapa? Di dalam kitab Tumpah disebutkan bagaimana menetapkan sebagian mereka daripada ulama fuqaha bahwasanya basmalah dibaca di tengah surah laisa Qur'anan, tidak termasuk Al-Qur'an. Jadi itu bahasa Quran. Wa afdalu siyaqit ta'awudz, dan termasuk paling afdal lafaz ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusannu walau kharij as-salati wa fiha akidun sawa'ul imam wal munfaridu wal mahmum. Sama ada disunahkan di luar sembahyang membaca a'udzubillah fiha akidun Likirati wa kirati imamihi alladhi sami'a min akhir fatihati at-ta'min, jadi mengucap amin, qawlu amin bermakna istajib, mukhaffafat mim, mimnya ringan, ma'al maddi beserta panjang, amin. Absahu minhu ma'al qasri, lebih fasih daripadanya ma'al qasar, lebih qasar apa? Amin. Fa'in syaddadal mima, jikalau ia tadi fa'in syuddidal mim, sekalipun ditasdidkan mimnya ala makna, atas makna yang lain, batola salatuhu, mengucap amin, mimnya pakai tasdid, amin, batola salatuhu. Siapa bayyana merubah huruf nabi di sunnah. Jadi apa? Merubah artinya. Ucap amin, amin. Yang kabar sahih, karena ada hadis kabar yang sahih, hadis sahih. Idza qala imam, apabila imam itu mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin. Fa'innahu, kenapa mengucap amin? Fa'innahu man wafaqa, karena bahwasanya sesuailah, berimbailah ucapan amin itu qaulal malaikat, akan ucapan malaikat bizamani, pada waktu itu pula. Jadi kita mengucap amin, malaikat mengikuti bacaan amin juga. Gimana aja nah sembahyang kita mengucap amin, malaikat baca mengucap amin bizaman, pada waktu itu juga. Ini besertai imam. Kita sendirian mengucap amin juga. Ada nang imam itu mengucap amin. Kalau kita pas sembahyang selama kan mengucap amin, tetap mengucap amin ya sunnah, karena baik-baik dengan ucapan malaikat amin. Kenapa di sini ada suatu hadis yang menyebutkan perkataan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, apabila seorang tadi mengucap amin, diampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu, minas saghair, daripada dosa-dosa nang halus. Selain daripada wudu, habis wudu menggugurkan dosa-dosa nang halus,
ketika mengucap amin juga di sini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, sama juga. Hilang dosa halus. Jadi 2 kali ibah untuk guguran dosa-dosa halus. Begitu pula pada waktu mengucap amin, hilang dosa halus 2 kali sudah bersih lagi. Tapi dosa besar ada, dosa besar lainnya tempatnya. Tapi awal musanifu pengarang kitab mengibaratkan akibat Fatihah setelah Fatihah, wa yufidu bahwasanya ketika waladhdallin, apakah langsung baca yusanu waladhdallin, sunnah bagaimana waladhdallin, amin, yang langsung tidak masalah. Yusanu ma'ala waladhdallin, ada yang menambahkan dan disunahkan setelah waladhdallin wa qabla amin, sebelum amin, kama bil khabar dalam sebuah hadis, Rabbi firli, jangan nyari Rabbi firlinya, Rabbi firli aja. Fa'id zada, Sayyid Umar Basri menambahkan sedikit, kata Sayyid Umar Basri, fa'id zada Rabbi firli wali walidayya wali jami'al muslimin lam yadurra, tidak apa-apa. Baik, yang penting adanya nyari, jangan nyari kena waladhdallin, Rabbi firli wali muslimin, amin. Baik, jadi Rabbi firlinya gak talinya aja, nanti jadinya amin. Apalagi dia yang lagi amin dengan syarat si imam sudah tutup baca waladhdallin. Jangan imam pada tutup baca waladhdallin amin dulu. Dan malaikat baru lagi. Nah, baca belum amin kan? Belum baca waladhdallin sudah waladhdallin amin dulu. Wa huwa musawwil qawli ghairihi. Jadi menghadap sebelum amin, sesudah waladhdallin, Rabbi firli boleh juga. Kata Sayyid Basri menambahi, Rabbi firli wali walidayya wali jami'al muslimina lam yadurra. Wa nudiba li kulli ahadin sabtatun latifatun baina akhir al-Fatihah wa amin. Dan disunahkan berhenti sejenak, sebentar aja antara Fatihah dan amin. Waladhdallin amin, karena langsung aja waladhdallin amin, tidak masalah. Wal afdalu ta'mimul ma'mum ma ta'mil imami. Nah, jadi masalah amin aja kata kodi dan ada pihak kan, kata kodi gaya kan, bahasa batasnya amin, masalah halus saja, padahal itu maknanya istajib.